وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkaitan dengan kehidupan alam ruh. Dan pembahasan kita masuk di bab yang ke-9. Kalau di bab yang ke-8 kita telah menyebutkan tentang azab kubur. Kenapa tidak disebutkan azab kubur di dalam Al-Quran? Dan ringkasannya, kita sebutkan ringkasannya, jawaban terhadap orang yang mengatakan bahwa azab kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, jawaban secara global, yaitu jika memang tidak ada azab kubur di Al-Quran, bukan berarti kita tidak beriman. Jadi pertama kita mengakui anggapan mereka. Ya sudah, kita anggap seperti kalian bahwa azab kubur itu tidak ada di Al-Quran. Bukan berarti kita tidak beriman. Kenapa? Karena sabdanya Rasulullah itu juga wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga apa yang disebutkan sama Rasulullah itu juga dari Allah Ta'ala. Sehingga kalaupun toh tidak ada di Al-Quran, maka ada dalam sabdanya Rasulullah. Dan itu sampai mutawatir. Sehingga kita seorang muslim, kita harus mengambil semua informasi yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita jawab secara global, secara rinci. Kalau secara rinci kita telah menyebutkan ada beberapa ayat yang menetapkan adanya azab kubur. Walaupun memang nama azab kubur itu enggak disebutkan di Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan beberapa azab yang itu difahami secara jelas bahwa itu sebelum di neraka jahanam. Azab sebelum di neraka jahanam, dan itu dinamakan dengan azab kubur. Berarti intinya bahwa azab kubur itu ada di Al-Quran, cuma Allah tidak menamakan dengan azab kubur. Nama azab kubur itu enggak ada, kecuali dengan azab neraka, azabu jahannam. Kalau azab neraka jahannam ada, tapi kalau azab kubur enggak ada. Kalau dalam hadis banyak sekali. Kalau dalam hadis banyak. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Disebutkan azab kubur. Tetapi bukan berarti di Al-Quran enggak ada penetapan azab kubur. Ada azab kubur, cuma tidak disebutkan namanya azab kubur. Cuma Allah telah menyebutkan azab sebelum di hari kiamat. Yaitu kalau ada azab sebelum hari kiamat, yaitu namanya azab kubur. Azab kubur, dan itu kita sebutkan ayat-ayatnya banyak. Kemudian setelah itu kita masuk di bab yang ke-9. Beliau berkata, faslun wa ammal mas'alatu tasi'atu. Bab yang ke-9, wa hiya qawlu sa'il, yaitu pertanyaan orang-orang yang sering bertanya. Mal asbabul lati yu'adzabu biha ashabul kubur. Apa sebab orang-orang di alam kubur mereka diazab? Jadi bab yang ke-9 itu membahas tentang sebab-sebab azab kubur. Apa yang menyebabkan orang itu diazab dalam kuburnya? Jadi dosa apa saja yang menyebabkan orang itu diazab dalam kuburnya?
Maka beliau kata Ibnu Qayyim beliau katakan fajawabuha min wajhain. Kita jawab pertanyaan ini, yaitu sebab-sebab yang menjadikan orang diazab dalam kuburnya, itu kita jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, wa ammal mujmal, kita jawab pertama secara mujmal. Mujmal itu global, kaidah umum namanya mujmal itu. Setelah itu nanti kita rinci satu persatu. Tetapi kita jawab yang pertama secara mujmal, kemudian nanti yang kedua kita jawab secara mufassal. Mujmal itu secara global atau kaidah umumnya, kalau mufassal itu secara rincinya. Wa amal mujmal, kalau yang mujmal, penyebab azab kubur secara mujmal, fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah. Orang diazab dalam kuburnya sebab utamanya apa? Karena mereka itu bodoh kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak tahu Allah Ta'ala. Wa idha'atuhu li amrihi, dan mereka menyanyiakan perintah Allah Ta'ala. Wartikabuhum lima'asihim, dan mereka melanggar kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Intinya apa? Intinya orang itu diazab dalam kubur ketika mereka itu menyanyiakan Allah Ta'ala, tidak patuh, tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala, dan mereka melanggar larangan Allah Ta'ala. Berarti setiap pelanggaran kepada perintah Allah, yaitu baik itu tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan atau melanggar apa yang Allah Ta'ala larang, maka itu semuanya menjadi penyebab azab kubur. Fala yu'adzibullahu ruhan arrafathu, Allah tidak mungkin mengazab roh di mana roh itu kenal dengan Allah Ta'ala. Wa ahabbathu, dan roh itu cinta kepada Allah Ta'ala. Wa amtathalat amrahu, dan roh itu menjalankan perintah Allah Ta'ala. Wajtanabat nahyahu, dan roh itu meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Wala badanan kanat fihi abada, yaitu roh demikian juga badan, yaitu badan pun gak mungkin diazab kalau dia itu taat, tunduk, patuh kepada Allah Ta'ala. Fa inna azabal qabri wa azabal akhirati atharu ghadabillah. Kenapa? Karena kaidahnya azab kubur, demikian juga nanti azab neraka jahanam. Jadi azab di kuburan atau azab di alam akhirat itu merupakan konsekuensi dari kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahan Allah Ta'ala. Allah ketika marah dengan seorang hamba, Allah akan mengazab. Jadi azab Allah itu merupakan buah dari kemurkaan Allah Ta'ala. Faman aghdhaballah wa askhatahu fi hadhid dar, maka siapa saja yang membuat Allah murka dan membuat Allah marah di bumi ini, yaitu di dunia, yaitu orang di dunia, dia mengamalkan amalan, dia mengatakan sebuah ucapan, dia meyakini sesuatu keyakinan yang membuat Allah marah dan murka. Tsumma lam yatub, dan orang itu enggak bertobat. Orang itu enggak bertobat. Wa ma ta'ala dzalika, dan dia meninggal di atas itu. Kana lahu min azabil barzakhi bi qadri ghadabillahi wa sukhtihi alaihi. Maka dia berhak untuk mendapatkan azab Allah sesuai dengan kadar kemurkaan Allah kepadanya. Jadi nanti tinggal dilihat, yaitu murkanya Allah. Allah itu murkanya sampai berapa? Famustaqillun wa mustakthirun wa musaddiqun wa mukadzibun. Maka nanti ada yang azabnya besar karena marahnya Allah besar kepada orang itu. Ada juga yang azabnya sedikit sesuai dengan kadar marahnya Allah kepada dia. Ini kaidah umumnya. Jadi kaidah umumnya azab kubur itu sebabnya apa? Sebabnya karena Allah murka. Sebabnya karena Allah itu marah. Maka semua amal yang membuat Allah marah, maka amal itu nanti mengundang datangnya azab Allah Ta'ala. Dan Allah itu marah kenapa? Allah itu marah ketika perintahnya tidak dijalankan. Atau Allah itu akan marah ketika larangannya diterjang. Berarti menunjukkan apa? Penyebab azab kubur itu kaidahnya orang ketika dia itu tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala, atau orang yang dia itu melanggar larangan Allah Ta'ala, maka dia itu berhak untuk diazab. Dan azab itu merupakan buah dari kemurkaan dan kemarahan Allah Ta'ala. Jadi itu kaidah. Berarti apa? Azab kubur itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosa itu ada dua.
Dosa itu ada dua. Dosa itu entah karena tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala, atau yang kedua, dosa itu karena melanggar larangan Allah Ta'ala. Allah memerintahkan sholat, kita tidak mengerjakan, kita berbuat dosa. Tapi dosa kita karena tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala. Allah melarang kita untuk berzina, kemudian kita terjang, maka kita berbuat dosa. Dosa kita dengan melanggar larangan Allah Ta'ala. Itu jawaban secara global. Jadi secara global jawabannya bahwa semua dosa itu merupakan penyebab orang itu akan diazab dalam kuburnya selama orang itu tidak bertobat sebelum meninggal. Kalau dia sudah bertobat sebelum meninggal, selesai. Jadi kalau dia sudah bertobat, selesai. Tapi kalau dia nggak bertobat, maka dia nanti akan diazab. Ini jawaban secara mujmal, jawaban secara global atau kaidah umumnya. Kaidah umum, jadi penyebab orang itu akan diazab karena dia itu melanggar larangan Allah Ta'ala atau menyanyiakan perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan di sini yang kedua, wa ammal jawabul mufassal. Sedangkan jawaban secara rinci, yaitu dosa apa saja yang membuat orang itu diazab. Kalau kita kumpulkan riwayat, jadi kalau kita kumpulkan semua riwayat yang berkaitan dengan azab di alam kubur, maka nanti kita mendapatkan banyak sekali amalan, dan amal-amal itu nanti akan menyebabkan orang itu akan diazab dalam kuburnya. Dan beliau menyebutkan di sini secara ringkas. Secara ringkas, kenapa? Karena disaring semua. Jadi disaring semua, digabungkan semua sama beliau. Beliau tidak menyebutkan hadisnya satu persatu, cuma diringkas semua. Maka kita bacakan secara ringkas apa saja yang beliau sampaikan, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, kata beliau, wa amal jawabul mufassal. Jawaban yang rinci terhadap pertanyaan apa sebab-sebab yang menjadikan orang itu diazab di dalam kuburnya. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajulain. Kita mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa Rasulullah pernah mendatangi dua kuburan dan Rasulullah melihat dua penghuni kubur itu sedang diazab. Berarti itu penyebab juga, termasuk penyebab. Apa dosanya dua orang itu apa? Yamshi ahaduhuma bin namimati bainan nas. Yang pertama, karena dia itu sukanya namimah. Dia itu suka mengadu domba. Berarti amal yang membuat orang itu akan diazab itu adu domba. Orang yang suka namimah. Namimah itu apa sih? Namimah itu, adu domba itu apa? Namimah itu adalah naqlu kalamil ghair. Kita menukilkan ucapan orang lain. Misalkan saya ngobrol dengan si A, ya, kemudian si B itu nggak hadir dalam obrolan kita, tapi saya sebutkan ucapan si B di hadapan si A dengan tujuan supaya si A itu marah. Saya misalkan saya ketemu sama B, ngobrol dengan si B, B ngomong sesuatu lah itu. Kemudian ucapan si B ini saya nukilkan di hadapan si A. Akhirnya si A itu nanti akhirnya dia marah. Maka saya telah mengadu domba. Jadi adu domba itu apa? Adu domba itu menukilkan ucapan orang lain dengan tujuan supaya terjadi retak hubungan mereka antara si A dan si B itu, supaya retak, itu namanya namimah. Yang pertama itu kesalahan dia karena namimah. Ini berarti namimah itu penyebab orang diazab. Wa yatrukul akharu al-istibra'a minal baul. Yang kedua, yang diazab itu karena dia itu tidak menjaga dirinya dari kencing. Orang yang tidak menjaga dirinya dari kencing berarti sembarangan dalam masalah kebersihan. Dan yang dimaksud dengan orang yang tidak menjaga diri dari kencing itu, bisa dia itu kencing dan tidak cebok dengan cebok yang benar. Cebok yang benar itu dengan air. Kalau tidak air, dengan batu, atau dengan kaidahnya kalau dalam fikih itu qali'in, yaitu tahirin qali'in ghairu muhtaram. Jadi kaidahnya itu atau dengan benda yang dia itu bendanya suci dan bisa menghilangkan kotoran,
najis dan benda itu bukan benda yang muhtaram. Muhtaram itu yang mulia. Maka nanti batu bisa diganti dengan tisu atau dengan daun jika memang tidak ada air. Berarti intinya apa? Kemungkinan yang pertama itu dia itu tidak cebok ketika dia kencing. Dia berarti tidak menjaga diri dari kencing. Yang kedua, dia cebok, cuma dia tidak menjaga percikan kencing yang mengenai badannya. Yaitu dia kencingnya itu nyiprat kepada badannya. Walaupun setelah itu dia cebok, tapi cipratan itu yang menjadikan dia itu tidak menjaga dirinya dari kencing. Ya, entah kencingnya berdiri, boleh nggak berdiri? Boleh, kencing berdiri itu boleh. Karena Rasulullah itu juga pernah kencing berdiri. Ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah kencing berdiri, berarti menunjukkan kencing berdiri itu boleh. Cuma harus dengan cara supaya tidak menyiprat. Kencingnya itu tidak nyiprat. Sehingga kalau misalkan kita itu mau sholat, kemudian kita kencing, kita pakai celana, ya celananya dilinding. Nanti percikan kencing itu mengenai kaki kita bisa dibersihkan. Tapi kalau mengenai baju kan susah dibersihkan. Nah, jadi intinya berarti dia itu tidak menjaga percikan. Atau kemungkinan yang ketiga, dia tidak menutup aurat ketika kencing. Dia mungkin cebok, dia mungkin menjaga percikan, tapi tidak menutup aurat dari pandangan orang. Maka dia juga termasuk sama. Berarti intinya di sini yang kedua, kalau yang kedua itu dia tidak membersihkan dengan cara yang benar. Maka setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan, fahadza tarakat taharatal wajibah. Orang yang kedua yang tidak menjaga dari kencing, dia itu adalah orang yang tidak menjalankan kebersihan yang wajib. Karena izalatun najasah, membersihkan najis itu wajib hukumnya. Berarti dia tidak menjalankan. Wa dzalika irtakaba sababal muqi'a lil adawati bainan nasi bilisanihi. Sedangkan yang kedua, yang pertama, orang yang dengan lisannya mengakibatkan perpecahan di antara manusia. Wa in kana shadiqan, walaupun ucapannya benar. Misalkan ya saya ngomong sama si A, oh si A ini si B tadi itu ngomong seperti, walaupun benar ucapannya itu enggak salah, enggak berdusta dia itu. Ucapannya benar. Cuma dia tahu kalau ucapan si B ini saya nukilkan di hadapan si A, mesti nanti akan terjadi keributan. Setelah itu beliau kata wa fi hadza tanbih. Dan ini sebagai peringatan bagi kita, ala annal muqi bainahumul adawata bil kadzib. Kalau kata beliau itu, kalau menukilkan ucapan yang benar, jujur dia itu. Ucapannya enggak salah, enggak dusta. Tapi dengan ucapan itu akhirnya manusia berselisih. Akhirnya manusia itu bercerai-berai mereka itu. Itu saja hukumnya haram, menjadi penyebab azab kubur. Apalagi kalau ucapannya itu dusta, yaitu orang berdusta dengan tujuan supaya manusia itu bercerai-berai, mereka itu bertengkar, itu lebih a'dhamu azaban, orang itu lebih besar azabnya. Nah, jadi intinya di sini ada dua, ya kalau yang disebutkan dalam riwayat tadi ada dua. Yang pertama adalah orang yang dia itu namimah, dan namimah itu ucapannya benar, cuma ucapannya menjadi penyebab perpecahan. Sedangkan yang kedua itu dia tidak menjaga kencing. Tidak menjaga kencing berarti dia itu termasuk nanti yang akan diazab dalam kuburnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, waqad taqaddama haditsu Ibnu Mas'udin fil ladzi duriba sautan imtal al-qabru alaihi bihi naron. Dan telah berlalu juga sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang dicambuk sama malaikat dalam kuburnya sampai kuburnya terbakar dengan api karena cambukan malaikat. Liqaunihi shalla sholatan wahidatan bi ghairi tahur. Kenapa? Karena orang itu sholat dan dia tidak bersuci. Dia tidak berwudu dengan cara yang benar. Nah, berarti ini yang ketiga. Tadi yang pertama namimah, yang kedua dia itu tidak menjaga kencing, tidak membersihkan najasah, namanya izalatun najasah. Sedangkan yang ketiga,
dia itu tidak raf'ul hadas, namanya raf'ul hadas, mengangkat hadas dengan cara yang benar. Wudunya tidak benar atau mandi jenabatnya tidak benar, maka itu termasuk yang terazab orang itu. Contohnya misalkan yang sering itu kalau berwudu itu urusan kaki. Ya, kaki itu sering jadi masalah, apalagi kaki yang di belakang, kaki yang ditumit. Itu sering sekali tidak tercuci dengan benar. Apalagi kalau orang itu cuci kakinya dengan cara disiram dari depan, itu sering jadi masalah. Maka kalau ada orang berwudu dan ada satu anggota wajib yang tidak terkena air, maka dia nanti termasuk orang yang akan diazab. Entah kakinya atau dia berwudu, dia tahu sebenarnya di tangannya itu ada cat misalkan, ia menghalangi masuknya air dan dia masih berwudu, tidak dibersihkan catnya ini, maka dia termasuk orang yang sholat tanpa bersuci, yaitu tanpa mengangkat hadas, entah itu wudu atau mandi jenabat. Wa marra 'ala madzlum falam yansurhu. Kemudian yang keempat, kata beliau mengatakan, dan orang yang melewati, dia berjalan melewati orang yang terdolimi. Ada orang yang didolimi, dia melewati, dia itu tahu ada kezaliman, falam yansurhu, tetapi dia tidak mau menolongnya. Orang yang tidak mau menolong ketika melihat ada orang yang didolimi, padahal dia itu bisa menolongnya, tapi dia biarkan, campakkan saja. Jadi ada orang yang dia itu butuh bantuan, kita tahu dan kita nggak peduli, kita lewati saja, maka orang ini termasuk yang akan diazab di dalam kuburnya. Ini yang keempat. Kemudian selanjutnya beliau taqaddama hadis Samurah fi Sahihil Bukhari. Demikian juga telah datang sebuah riwayat dari hadis Samurah di dalam Sahih Bukhari, fi ta'dzib man yakdzibul kadzbata fatablughul afaq. Kemudian yang selanjutnya, ini nanti berarti banyak sekali nanti akan disebutkan sama beliau. Di antara penyebab orang itu akan diazab dalam kuburannya itu karena orang itu berdusta. Satu kedustaan dan akhirnya viral. Dusta, kemudian setelah itu kedustaannya viral. Maka siapa yang berdusta sampai viral, walaupun awalnya nggak sengaja dia ini, awalnya tidak sengaja, entah karena bikin konten lah atau yang lainnya, setelah itu viral. Baik, ketika viral, maka orang itu nanti akan diazab. Orang itu nanti akan diazab karena viralnya. Bahkan ngeri azabnya orang yang membuat konten hoax sampai akhirnya tersebar dan viral, itu nanti dosanya bahaya. Kemudian selanjutnya lagi wa ta'dzibu man yaqra'ul Qur'an. Di antaranya juga adalah orang yang dia itu menghafal Quran, tsumma yanamu anhu bil-lail, tapi dia malam harinya tidur. Orang yang dia itu hafal Quran, malam harinya tidur, tidak ibadah, wala ya'malu bihi fin nahar, siang harinya juga dia itu tidak mengamalkan. Jadi malam hari dia tidak membaca, siang harinya dia tidak mengamalkan. Dia juga nanti termasuk yang diazab. Tadi kita sudah jelaskan hadis Samurah tentang beberapa azab yang dilihat sama Rasulullah, seperti orang yang berdusta, setelah itu viral, kedustaan dia viral, walaupun niatnya bercanda atau niatnya untuk bikin konten, setelah itu viral. Demikian juga seperti orang yang diberikan nikmat bisa menghafal Quran, tetapi dia malam harinya tidak membaca Al-Quran dan pagi harinya tidak mengamalkan. Kemudian diantaranya juga beliau mengatakan wa taqaddama hadithi Abi Hurairah. Dan diantara azab juga seperti dalam hadis Abu Hurairah, alladzi fihi radhu ru'usi aqwamin bisukhrah. Ada orang-orang yang dia itu dipecah kepalanya dengan batu besar. Kenapa? Litathaquli ru'usihim anis shalah. Karena mereka itu orang-orang yang malas mengerjakan sholat, yaitu sholat fardu. Walladzina yasrahuna bainad dhari'i waz zakum
Ada juga orang yang dia itu disuruh berenang di nanah, yaitu lautan nanah dan lautan darah. Kenapa? Litarkihim zakat amwalihim, karena dia tidak mau bayar zakat. Berarti ini amal-amal, bayar zakat, tidak mau bayar zakat, malas-malasan ketika sholat. Walladzina yakuluna lahmal muntina li khabithin al-muntinal khabitha li zinahum. Demikian juga ada orang-orang yang dia itu di meja itu ada daging yang segar dan ada daging yang sudah busuk, tetapi malah dia itu makannya daging-daging yang sudah busuk. Siapa itu? Para pezina, orang-orang yang berzina. Nanti walaupun terkadang satu amalan azabnya itu bisa macam-macam. Walladzina tuqradu shifahuhum bimaqaridin min haditsin liqiyamihim fil fitani bil kalami wal khutab. Demikian juga ada orang-orang yang mulutnya digunting dengan gunting sendiri. Jadi dia bawa gunting, setelah itu bibirnya dan lidahnya dipotong-potong sama dia. Siapa itu? Dia adalah provokator fitnah. Provokator yang biasanya membuat fitnah, perpecahan di antara kaum muslimin. Ini, orang ini, provokatornya. Biasanya provokator atau orang-orang yang bawa kompor, yang dia provokasi manusia dengan ucapannya, dengan perbuatannya, maka nanti dia potong mulutnya dan lidahnya dengan gunting. Dia sendiri nanti yang memotongnya. Wa taqaddama haditsu Abi Sa'idin. Demikian juga ada hadis juga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada juga nanti beberapa azab juga. Faminhum man butunuhum amsalul buyut. Di antaranya ada orang-orang yang perutnya besar seperti rumah, dan di dalamnya itu isinya binatang-binatang yang berbisa, ular, kemudian kalajengking dan yang lainnya. Siapa itu? Akalatur riba, orang-orang yang makan riba. Wa minhum man tuftahu afwahuhum fayulqamunal jamara hatta yakhruja min asafirihim. Ada juga di antara mereka orang-orang yang mulutnya disobek sama para malaikat, setelah itu dimasukkan di dalam mulutnya bara, yaitu besi yang dipanaskan atau batu-batu yang dibakar sampai panas membara. Setelah itu dimasukkan dalam mulutnya, akhirnya mulutnya itu bolong sampai ke bawah, yaitu sampai sobek-sobek sampai ke bawah saking panasnya. Siapa itu? Wahum akalatu amwalil yatama. Mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim. Wa minhumul mu'allaqatu bi thudiyyihinna wa humuz zawani. Ada juga orang-orang yang puting susunya itu diikat, setelah itu ditarik sampai terlupas yaitu susunya itu. Siapa itu? Wanita-wanita pezina, wanita-wanita pelacur. Wa minhum man tuqta'u junubuhum wa yut'amuna luhumahum. Ada juga di antara mereka orang-orang yang punggungnya dipotong, yaitu dia sendiri yang motong. Dia motong punggungnya sendiri, setelah itu dia dimakan sama dia. Siapa itu? Wahumul muqtabun, orang-orang yang ghibah, orang-orang yang kerjanya ghibah. Wa minhum man lahum athfarun min nuhasin. Ada juga di antara mereka orang yang dia itu cakarnya, yaitu kukunya itu terbuat dari tembaga dan panjang-panjang. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Setelah itu dia mencapik-capik wajahnya dan mencapik-capik dadanya dengan kuku itu, dengan cakar itu, sampai sobek-sobek wajah dan dadanya orang itu. Siapa itu? Fahumul ladzina yumazziquna a'radun nas. Dia adalah orang-orang yang merendahkan martabat manusia, yaitu orang yang tidak menjaga harga diri orang. Harganya dijatuhkan, harganya dilecehkan, maka nanti dia dihukum seperti itu. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an sahibi syamalatil lati ghallaha minal maghnam annaha tashtailu alaihi narun fi qabrihi. Demikian juga Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa ada orang yang dia itu mencuri kain dari kain ghanimah yang belum dibagi sama pemimpin, dia curi, berarti dia itu termasuk korupsi.
Dia dinamakan dengan ghulul, kalau bahasa Arabnya namanya ghulul. Ghulul itu adalah orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Itu namanya ghulul. Dan kata para ulama nanti mengatakan korupsi, orang yang dia itu bekerja di negara dan dia itu memakan harta yang belum dihalalkan untuk dia, itu nanti juga dinamakan dengan ghulul. Orang-orang yang seperti ini maka nanti dia dibakar kuburannya dan dianya, sampai akhirnya nanti kuburannya itu kebakar. Setelah itu beliau mengatakan, fa'adzabul qabri min ma'asil qalbi wal aini wal udhuni wal fam wal lisan wal batan wal faraj wal yad wal rijl wal badan kullihi. Dan azab kubur ini, yaitu kalau azab kubur itu terkadang penyebabnya itu karena dosanya dari dosa hati, yaitu maksiatnya itu karena hati kita, atau ain, dosanya itu mungkin munculnya karena telinga, karena mata, karena mulut, karena perut, karena kemaluan, karena tangan, kaki, dan semua badan. Maksudnya itu, terkadang orang itu diazab karena matanya berbuat dosa, atau orang itu diazab dalam kuburnya karena lisannya, atau karena telinganya, atau karena pikirannya, atau karena tangannya dan kakinya. Semua itu nanti menjadi penyebab azab. Maka setelah itu beliau mengatakan fakazzab, maka itu berarti apa? Orang yang ngomongnya dusta. Wa namam, orang yang suka namimah. Wal mughtab, orang-orang yang ghibah. Wa syahadatuz zur, dan orang-orang yang bersaksi dengan saksi dusta. Wa qadhiful muhsan, dan orang-orang yang suka menuduh orang lain dengan tuduhan yang merendahkan martabatnya. Contohnya tuduhan zina atau tuduhan sesat, misalkan wal mudhi fil fitnah. Demikian juga orang yang mengobarkan api fitnah dengan mulutnya. Wada'i ilal bid'ah. Demikian juga orang-orang yang mengajak kepada bid'ah dengan mulutnya. Wal qail 'ala Allah wa rasulihi ma la ilma lahu bihi. Atau orang-orang yang mengatakan atas nama Allah dan Rasul terhadap masalah-masalah yang dia nggak punya ilmunya. Wal mujazifu fi kalamihim, dan orang-orang yang melampaui batas dengan ucapannya. Maka itu nanti semuanya diazab. Dosanya di mana? Dosanya karena mulut. Berarti terkadang itu satu anggota badan, mulut misalkan, itu dosanya banyak sekali. Mungkin dosanya karena ghibah, atau karena menuduh, atau karena mungkin dia itu memfitnah, atau karena mengajak kepada kesesatan, atau berbicara di atas agama Allah tanpa ilmu. Itu semuanya penyebab azab. Walaupun sumbernya satu, sumbernya dari mana? Sumbernya dari dosanya mulut. Jadi terkadang dosanya itu, azabnya itu per dosa. Mulut misalkan, bukan hanya satu mulut tok diazab karena mulutnya, tidak. Mulutnya itu terkadang dia ghibah. Ghibah dosa sendiri, diazab orang itu dengan ghibah. Rupanya mulutnya mengadu domba, dia diazab lagi dari adu domba. Rupanya mulutnya lagi juga dia itu sukanya menuduh, diazab lagi nanti orang itu dengan tuduhan yang muncul dari mulutnya. Sehingga terkadang satu anggota badan menyebabkan banyak sekali azab. Kenapa? Karena satu anggota badan itu mengamalkan banyak sekali perbuatan dosa. Contoh lagi beliau mengatakan wa aklu riba. Demikian juga apa? Urusan perut misalkan, urut perut seperti orang yang makan riba diazab. Wa aklu amwalil yatama, orang yang makan harta anak yatim diazab juga. Wa akli suhti minar rishwati, demikian juga orang yang makan suap. Wa akli mali akhihil muslim bi ghairi haqqin, atau orang yang mencuri hartanya orang lain, makan hartanya orang muslim yang tidak dihalalkan. Au malil muahad, atau makan hartanya orang kafir yang dia punya kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Wa syaribil muskir, atau orang yang minum minuman yang memabukkan. Wa akili luqmatis syajaratil mal'unah, demikian juga seperti orang yang makan pohon-pohon yang terlaknat, yaitu pohon terlaknat itu yaitu narkoba. Itu semuanya diazab. Dosanya apa? Dosanya karena perut, urusan makanan dan minuman. Demikian juga ada yang dosanya itu karena kemaluan. Wazani, maka seorang pezina. Waluti, homoseksual, itu juga semuanya akan diazab. Termasuk juga orang yang dia itu onani. Pokoknya berkaitan dengan kemaluan, dosanya apa saja, nanti akan menjadi penyebab satu-satu.
Itu kalau dia berbuat dosa ini diazab, dosa ini diazab, dosa ini diazab. Walaupun anggota badannya satu. Wasariqu wal kha'inu wal ghadiru, maka pencuri, orang yang berkhianat, orang yang melanggar janji, wal mukhadi, orang yang membuat tipu daya, wal makir, orang-orang yang suka membuat makar, wa akhidhu riba, orang yang mengambil riba, wa mu'tihi, dan yang mengasih riba, wa katibahu, yang menulis riba, wa syahidahu, menjadi saksi untuk riba, wal muhallil. Muhallil itu orang yang dia itu menikahi wanita tujuannya supaya wanita itu sah untuk suami yang sebelumnya. Wal muhallal lahu, dan orang yang menyewa muhallil, dia cerai sama istrinya sampai tingkatan bain. Bain itu adalah perceraian sampai 3 kali. Maka kalau sudah 3 kali tidak boleh kembali kepada istrinya, kecuali kalau istrinya sudah menikah dengan laki-laki yang lain, menikah. Yang kedua, sudah berhubungan intim. Yang ketiga, kemudian dicerai sama suami yang kedua ini. Yang keempat, sampai selesai masa iddah. Kalau sudah 4 perkara ini, maka laki-laki itu boleh, laki-laki yang pertama, maksudnya suami yang pertama, boleh kembali kepada istri itu. Sekarang kalau seandainya cerainya sudah sampai tingkatan 3, dia tidak bisa kembali kepada istri itu, kecuali harus ada yang menikahi dia. Maka nanti ada laki-laki bayaran namanya, laki-laki bayaran supaya dia itu menikahi wanita itu tujuannya untuk menghalalkan suami pertama kembali kepada istrinya. Maka orang yang menikahi perempuan tujuannya untuk menghalalkan, itu namanya muhallil. Sedangkan orang yang menyewa, laki-laki yang pertama yang menyewa namanya muhallal lahu. Dan semuanya terlaknat semua. Semuanya dilaknat, baik yang menyewa maupun yang disewa, semuanya dilaknat. Dan itu semuanya akan diazab dalam kuburnya. Wal muhtalu ala isqati faraidillah, demikian juga orang-orang yang tidak menjalankan hukum waris. Masalah warisan tidak dibagi sesuai dengan undang-undang Allah Ta'ala, maka semuanya diazab. Wartika bimaharimihi, demikian juga orang-orang yang melanggar larangan Allah Ta'ala. Wa mu'dzil muslimin, demikian juga orang-orang yang mengganggu kaum muslimin. Wa muttabi'in auratihim, dan orang-orang yang sukanya, kerjanya mencari-cari kesalahan orang lain. Yaitu seperti ya mata-mata lah, atau ya apa sajalah. Tujuannya kita itu mencari kekurangan orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk kita jatuhkan dia, martabat dia. Itu semuanya nanti akan diazab. Wal hakim, kemudian setelah itu beliau mengatakan lagi, wal hakim bi ghairi ma anzalallah. Demikian juga yang termasuk yang diazab itu orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala. Wal mufti bi khilafi ma syara'ahu Allah. Demikian juga orang yang berfatwa tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Kecuali kalau dia tidak tahu. Seorang ulama, dia berfatwa sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Maka orang itu kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala dan dosanya diangkat. Cuma kalau dia tahu yang benar, kemudian dia itu menyelisih kebenaran, maka dia termasuk yang diazab. Oleh itu Rasulullah mengatakan al-qudah salasah. Hakim pengadilan itu nanti ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang 2 nanti akan diazab di neraka jahanam, yang 1 nanti dia akan selamat. Siapa yang 2 itu yang akan diazab? Orang yang tahu kebenaran dan dia tidak berhukum dengan kebenaran itu. Itu akan diazab. Yang kedua, orang yang tidak tahu kebenaran dan dia berhukum. Orang nggak tahu ilmunya, tapi dia memutuskan, dia termasuk yang diazab juga. Walaupun keputusannya benar. Walaupun keputusannya benar, tapi keputusan dibangun di atas kebodohan. Kemudian yang ketiga yang selamat itu, seorang hakim pengadilan yang dia itu tahu kebenaran dan dia itu memutuskan sesuai dengan kebenaran itu. Wal mu'inu 'alal itsmi wal udwan, demikian juga yang akan diazab itu orang yang menolong dalam dosa dan maksiat. Walaupun saya nggak berbuat dosa, tapi saya menolong. Saya menolong dosa. Ada orang lain yang berbuat dosa, saya menolong. Walaupun saya nggak berbuat, maka saya juga termasuk yang diazab. Walaupun saya itu menolongnya dengan cara saya yang menjual. Saya nggak minum, saya nggak merokok, tapi saya menjual. Ya, berarti apa? Saya tolong menolong kepada pelaku dosa dan maksiat. Atau saya nggak menjual, tapi saya mengarahkan.
Ditanya, yang menjual khamr di sini mana Pak? Oh, yang di sana itu ada. Saya nggak menjual, saya juga tidak minum, tapi saya mengarahkan. Atau dia pegawainya, misalkan pabrik, atau dia itu yang sebagai petaninya, misalkan dia petani tembakau atau petani anggur yang diambil sama perusahaan untuk dibuat dosa dan maksiat. Maka ini tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Wa qatilu nafsil lati haramallah, dan orang yang membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Wal mulhid fi haramillah, demikian juga orang-orang yang menyimpang dalam agama Allah Ta'ala. Wal mu'attil li haqa'iqi asma'illahi wa sifatihi al mulhid fihi, demikian juga orang-orang yang menyimpang dari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Wal muqaddim ra'yahu wa dzauqahu wa siyasatahu ala sunnati Rasulillah, demikian juga orang-orang yang lebih mengedepankan pendapatnya pribadi atau perasaannya atau politiknya di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan lagi, wan naihatu wal mustami'u ilaiha, demikian juga yang akan diazab itu siapa? An-naihah, wanita-wanita yang meratapi mayit. Wal mustami'u ilaiha, demikian juga orang yang menyaksikan dan mendengarnya. Ada orang yang nangis sampai meratap. Saya nggak meratap, cuma saya itu melihat dan saya tidak mengingkari, maka orang ini juga diazab. Wan nawahu jahannam wa huwal mughannun al-ghina, demikian juga orang-orang yang akan diazab itu para penyanyi. Orang-orang yang menyanyi, dia pun nanti juga akan diazab. Wal mustami'u ilaihim, atau orang-orang yang mendengarkan nyanyian. Dia tidak menyanyi, tapi dia ikut menikmati. Walladzina yabnunal masajid ala kubur, demikian juga orang-orang yang membangun masjid di atas kubur. Wa yuqiduna 'alaihal qanadil wasirat, dan orang-orang yang menyalakan api di atas kuburan. Wal mutaffifuna fi istifai ma lahum idza akhadhu, demikian juga orang-orang yang mengurangi timbangan ketika jual beli. Wal jabbarun wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang congkak. Wal muraun, dan orang-orang yang riya. Wal hamazun wal lamazun, dan orang yang suka merendahkan orang lain dengan ucapan atau dengan sikap. Ucapan itu ya dengan ngomong, bahasa-bahasa yang menunjukkan rendah, blow on misalkan, atau dengan sikap. Ketika lihat orang seperti ini misalkan, walaupun saya nggak ngomong, cuma saya bersikap dengan sikap untuk merendahkan orang atau mencela orang, itu namanya hamaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi ada namanya lumazah, humazah. Wa ta'iduna ala salaf, demikian juga orang-orang yang mencela dan merendahkan ulama-ulama salaf. Walladzina ya'tunal kahanata wal munajjimina wal arrafin, dan orang-orang yang mendatangi dukun, tukang ramal dan tukang zodiak, ramalan bintang. Wa yas'alunakum wa yusaddiqunahum, mereka tanya kepada mereka dan membenarkan, seperti pawang hujan juga dan yang lainnya. Wa a'wanud dzalamatil ladzina qad ba'u akhiratahum bidunya ghairihim, demikian juga orang-orang yang membantu pemimpin yang zalim. Siapa saja, termasuk polisinya, termasuk militernya, termasuk DPR-nya, PNS-nya, kalau dia membantu pemimpin yang zalim dalam kezalimannya, kecuali kalau kita tunduk patuh. Selama kita tidak membantu kezaliman dia, maka kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita itu sampai membantu kezaliman dia, ada seorang pemimpin zalim, korupsi lah atau yang lainnya, dan kita diharuskan untuk ngikuti, kita ikuti, maka orang itu termasuk yang akan diazab juga. Walladzina idza khawaftahu billahi wa dzakartahu bima lam yar'awi lam yazajir, demikian juga orang-orang yang kalau diingatkan dengan agama Allah Ta'ala, orang itu nggak peduli. Fa idza khawaftahu bi makhluqin mithlihi khafa, tapi kalau diingatkan dengan makhluk, ditakut-takuti dengan dunia, orang itu ketakutan. Tapi kalau ditakut-takuti akhirat, ditakut-takuti Allah, dia enggak takut sama sekali. Walladzina yuhda bi kalamillahi wa rasulihi fala yahtadi, demikian juga orang-orang yang dibacakan hidayah dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak mau mengambil hidayah. Wala yarfa bihi ra'san, dan dia sama sekali enggak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah. Fa idza balaghahu amman yuhsinu bihi dzan
mimman yusibu wa yukhti addu alaihi binawajid. Tapi kalau yang mengabarkan itu adalah peneliti, yang mengabarkan itu adalah intelektual, dia pegang erat-erat. Waladhi yuqri alaihul Qur'an wala yu'athir fihi. Demikian juga orang-orang yang dia baca Quran tetapi dia itu tidak ada pengaruh bacaan dia terhadap Al-Quran dia. Warubama istathqala bihi, bahkan dia itu menganggap Al-Quran itu memberatkan. Fa idza sami'a Qur'ana syaitan wa raqiyataz zina. Tetapi kalau dia itu mendengar musik, kemudian dia itu mendengar suara-suara biduan, dia bisa tersenyum hatinya, sampai terkadang menangis kalau mendengar seperti itu. Wahaja min qalbihi dawa'it tarab, atau orang-orang yang menikmati lagu-lagunya para biduan sampai akhirnya ikut joget dan ikut meramaikan. Walladzi yahlifu billah, demikian juga orang-orang yang bersumpah atas nama Allah fayakdzib, dan dia itu berdusta. Fa idza halafa bil bunduk, tetapi kalau dia itu bersumpah dengan nama kuburan wali atau dengan pohon besar, dia tidak pernah berdusta. Walladzi yaftakhiru bil ma'siyati, demikian juga orang yang bangga dan sombong dengan dosa. Ada orang berbuat dosa, dia bangga sampai akhirnya ceritakan kepada orang lain. Wa yatakatsaru biha baina ikhwanihi wa atrabihi, bahkan dia itu mengajak orang-orang untuk berbuat dosa seperti yang dia perbuat. Wa huwal mujahir, maka di sini dia itu termasuk mujahir, menampakkan dosa dan dia itu ngajak orang-orang untuk mengikuti dia. Waladzi la ta'manahu ala malika wa hurmatika, demikian juga orang-orang yang orang itu enggak punya amanah, diberikan amanah harta, kehormatan, tidak bisa menjaga. Wal fahishul lisanil badhi, demikian juga orang-orang yang lisannya kotor. Kalau ngomong, dia itu omongannya kotor sekali. Dan banyak sekali nanti beliau menyebutkan intinya, karena banyak sekali nanti yang beliau sebutkan, dan semuanya ya insya Allah kita faham. Intinya semua dosa yang itu adalah dosa dan maksiat, dan orang itu meninggal dunia belum bertobat dari dosa itu, maka dia itu nanti akan diazab dalam kuburnya. Pertanyaan, kalau diazab dalam kubur, apakah selesai nanti di hari kiamat? Tidak selesai. Kenapa? Karena azab kubur itu tidak membersihkan semua. Coba kalau kita perhatikan ya, nanti kalau kita baca tadi semua itu, Masya Allah, dosa itu berarti banyaknya luar biasa. Terkadang dosa mata, itu sudah berapa dosa mata. Dosa mulut kita, itu sudah berapa dosa mulut kita. Dosa itu banyak sekali. Maka seorang muslim itu, dia kalau di dunia mendapatkan musibah itu sebagai penghapus dosa. Tapi apakah bersih sampai terhapus semua? Enggak. Sampai akhirnya nanti masuk alam kubur. Alam kubur dibersihkan lagi. Kenapa? Karena dosanya terlalu banyak. Nanti setelah itu di alam akhirat dibersihkan lagi, bersihkan lagi. Sampai terkadang belum bersih. Sampai akhirnya orang itu dimasukkan ke neraka jahanam. Dibersihkan lagi di neraka jahanam. Sampai akhirnya nanti keluarkan di neraka jahanam. Setelah itu dibersihkan lagi terakhir di kisos. Baru akhirnya setelah itu baru dia itu diizinkan untuk masuk ke surga. Coba kita lihat dosa kita itu banyak sekali. Kita dosa sama Allah, kita dosa sama Rasulullah, kita dosa sama manusia, kita dosa sama binatang. Itu banyak sekali kalau kita lihat, itu banyak sekali. Nah itu ketika orang itu diazab dalam kuburnya, dia itu diazab. Karena dosa-dosa ini di mana dia punya banyak dosa dan dia meninggal dunia belum bertobat. Tetapi nanti pembersihan yang paling besar itu ketika di hari kiamat. Sehingga kalau kita misalkan orang muslim diazab dalam kuburnya, maka itu untuk meringankan dosa kita. Untuk meringankan. Setelah itu nanti akan dihentikan. Azabnya itu akan dihentikan. Kenapa? Karena alam azab kubur itu nggak bisa membersihkan semuanya. Kapan nanti akan dibersihkan semuanya itu? Ketika kita itu di hari kiamat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dosa kita itu banyaknya luar biasa. Maka semua perkara yang itu maksiat, melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah, maka itu semuanya layak untuk diazab di dalam kuburnya. Nah, jadi banyak sekali nanti banyak lah insya Allah, dan kita faham lah masalah-masalah yang tadi disebutkan secara rinci sama beliau Imam Al-Qayyim itu, insya Allah kita faham. Karena itu semuanya termasuk kesalahan. Tetapi maksudnya itu disebutnya secara rinci sama beliau. Kenapa? Karena rupanya dosa itu banyak sekali. Mungkin kita kalau kita lihat dan kita baca mungkin
Itu mungkin banyak sekali dosa yang kita kerjakan. Mungkin ini ya, kita juga ngerjakan ini, kita juga seperti ini, kita juga seperti ini. Berarti banyak sekali. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Masih berkaitan dengan azab kubur. Nanti bab berikutnya juga nanti kita masih di azab kubur. Tapi nanti kita masuk di cara menyelamatkan dari azab kubur. Amal apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, sampai sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.